Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya pun akhirnya tiba di kolam abadi era kuno. Di atas permukaan air multiwarna, itu adalah 9 pilar emas yang melonjak langsung ke langit. 9 pilar emas itu tampak sangat luar biasa. 9 pilar tersebut berdiri dengan tertib, dan itu seperti 9 penjaga yang melindungi daerah itu. Mereka adalah jarum emas abadi zaman kuno. Chu Feng, hati-hati, ucap Xian Yuyin. Setelah Xian Yuyin selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia melompat langsung ke kolam abadi era kuno. Dia merasa bahwa dia harus menjadi orang pertama yang memasuki kolam abadi era kuno. Alasan untuk itu adalah, karena dia akan dapat memberikan tekanan besar kepada Chu Feng, itu setelah ia memicu 6 jarum emas abadi zaman kuno. Selain itu, dia merasa bahwa Chu Feng tidak mampu memicu jarum emas abadi zaman kuno. Bahkan jika dia mampu, dia paling banyak hanya dapat memicu 1 jarum emas abadi era kuno saja. Pada saat itu, dia dapat membentuk kontras yang jelas untuk menunjukkan betapa tidak kompetennya Chu Feng ini. Chu Feng, 9 jarum emas abadi era kuno di sini memang berbeda dari yang ada di Qianwood Domain. Berapa persen kepastian yang kamu miliki dalam berhasil memicu mereka? Si Ratu bertanya. Jika aku mengatakan aku bisa memicu kesembilannya, apakah kamu mempercayai aku? Chu Feng bertanya balik. Hahaha, lebih tepatnya, kepercayaan dirimu itu yang aku suka, kata si Ratu. Aku hanya bercanda. Jarum emas abadi era kuno di sini sangat luar biasa. Mereka telah menyebabkan tekanan di kedalaman kolam menjadi sangat kuat. Bahkan aku saat ini, meskipun kekuatanku jauh melebihi kekuatanku sebelumnya, aku sendiri tidak memiliki banyak kepastian untuk dapat memicu ke-9 jarum emas abadi zaman kuno. Namun sejak aku datang ke sini, aku harus melakukan semua yang aku bisa. Jika aku benar-benar dapat memicu ke-9 dari mereka, Chu Feng tidak menyelesaikan kata-katanya. Alasan untuk itu adalah, karena itu hanya dugaan saja. Kembali ketika dia memicu jarum perak abadi era kuno di Qianwood Domain, dia telah memperoleh cukup banyak panen darinya. Itu memungkinkan dia untuk menerobos ke ranah Martial King di tempat. Jika jarum emae abadi zaman kuno di tempat ini juga dapat membawa manfaat bagi Chu Feng, maka panen yang akan dia dapatkan seharusnya jauh lebih baik, daripada apa yang dia dapatkan dari jarum perak abadi zaman kuno. Chu Feng tidak memiliki harapan berlebihan, misalnya seperti bisa mencapai terobosan ke ranah Kaisar Bela Diri. Namun demikian, dia berharap bahwa dia pasti dapat membuat kemajuan dengan kultivasinya. Paling tidak, dia berharap panen di sini akan menjadi dasar bagi terobosan masa depannya ke ranah Kaisar Bela Diri. Selama Chu Feng menjadi Kaisar Bela Diri yang sebenarnya, maka dia bisa menyelamatkan Yaur di Gunung Qianwood. Pada saat Chu Feng sedang merenungkannya, sebagian besar tatapan dari orang-orang itu tertuju pada 9 Immortal Needles era kuno emas. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa Xian Yuyin pasti dapat memicu jarum abadi era kuno. Satu-satunya pertanyaan adalah waktu yang diperlukan, dan berapa banyak yang bisa dipicunya. Bas-bas. Benar saja, tidak lama kemudian, jarum emas abadi zaman kuno mulai bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan. Hanya saja, ini bukan cahaya perak. Namun sebaliknya, itu adalah cahaya keemasan. Pada saat yang sama, rune dan simbol yang tak terhitung mulai tersebar di seluruh tempat, dan itu seolah-olah mereka nampak hidup. Secepat ini, seru Chu Feng. Pada saat itu, mata Chu Feng mulai bersinar. Dia tidak berharap Xian Yuyin dapat memicu jarum abadi era kuno pertamanya secepat ini. Rumble. Segera setelah itu, guntur yang menusuk telinga meledak dari atas jarum abadi era kuno itu. Segera, keributan besar menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Suara itu benar-benar terlalu menusuk telinga. Tidak hanya itu saja, tapi juga membawa intimidasi besar ke hati seseorang.
Praktis setiap orang yang hadir terintimidasi oleh guntur itu. Tepat setelah guntur yang sangat mengesankan itu terdengar, sambaran petir hijau langsung menyilaukan keluar dari puncak jarum abadi era kuno itu. Petir hijau itu sangat tebal, dan tampak sangat luar biasa seperti naga besar yang terbuat dari baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tampilan kekuatan tak tertandingi yang mengesankan, ia menaklukkan segalanya di depan jalannya dan menutupi langit. Baut petir yang padat itu, membentuk jaring petir yang sangat besar. Lebih jauh lagi, jaring itu masih terus bertambah tanpa henti. Dan seolah-olah itu berencana untuk menutup seluruh langit. Liar dan sombong. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan kekuatan tak tertandingi dari petir hijau itu. Gemuruh. Segera, ledakan keras lainnya terdengar dari Immortal Needle era kuno lain, dan sambaran petir melonjak ke langit. Ketika sambaran petir hijau yang kedua melonjak ke langit, jaring cahaya di langit menjadi lebih menyilaukan dan mengesankan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan dipenuhi dengan rasa takjub dan kekaguman yang tak ada habisnya. Namun sayangnya, kerumunan yang hadir tampaknya sudah terbiasa dengan tontonan semacam ini. Meskipun mereka memiliki senyum gembira di wajah mereka, tapi mereka tidak terlalu terkejut olehnya. Setelah dua jarum emas pertama dipicu secara berurutan, jarum abadi zaman kuno ketiga, keempat, dan kelima juga dipicu secara berurutan. Kecepatan di mana mereka dipicu, itu bisa dikatakan sangat cepat. Pada saat itu, elf era kuno yang tahu bakat Xian Yuyin dengan baik mengangguk puas, karena Xian Yuyin tidak mengecewakan mereka. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa bisa memicu 5 jarum emas abadi zaman kuno adalah batas Xian Yuyin. Tiba-tiba saja, Avaricious Immortal menunjuk ke jarum abadi era kuno lain dan berteriak dengan kaget. Cepat lihat, jarum abadi era kuno emas lain sedang menyala, teriaknya. Sebagai tanggapan, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah jarum abadi era kuno itu. Pada saat itu, mata dari hampir semua elf era kuno yang hadir mulai bersinar dengan takjub. Jarum emas abadi zaman kuno yang keenam telah dipicu. Xian Yuyin telah memecahkan rekor terbaik sebelumnya. Mengenai catatan baru ini, itu juga rekor terbaik yang berhasil diperoleh oleh Raja Elf Kerajaan saat ini. Pada saat itu, tetua dan pelindung elf era kuno tanpa sadar melirik Raja Elf. Itu seolah-olah mereka menunjukkan bahwa kultivasi Xian Yuyin dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Raja Elf saat ini. Sialan, orang itu, bagaimana dia? Seru Xian Miao Miao dan Putri Ling Yue. Pada saat ketika mayoritas peri kuno-kuno merasa gembira atas masalah ini, Xian Miao Miao dan saudara perempuannya Xiang Ling Yue mengerutkan kening dengan ekspresi gelisah. Sebenarnya kedua saudara perempuan itu tidak akan peduli tentang berapa banyak jarum abadi era kuno yang Xian Yuyin dapat picu pada waktu biasanya. Namun hari ini berbeda, karena Xian Yuyin bersaing dengan Chu Feng untuk melihat siapakah yang dapat memicu lebih banyak jarum abadi era kuno. Bagi Xian Yuyin untuk benar-benar membuat kemajuan pada saat seperti itu, dan memicu 6 jarum emas abadi zaman kuno, maka itu akan sangat buruk bagi Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin kedua saudari perempuan itu merasa nyaman? Namun segera, hasilnya sudah ditentukan. Xian Yuyin telah berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno, dan ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Splash! Sementara petir hijau yang memenuhi langit masih ada di langit, Xian Yuyin terbang kembali dari kolam abadi era kuno. Segera, dia memiliki senyum puas di wajahnya. Yuyin, kamu benar-benar telah memberi kami kejutan yang menyenangkan. Pada saat itu, jangankan para pelindung, bahkan 4 tetua besar secara pribadi telah melangkah maju untuk menerima Xian Yuyin. Untuk memicu 6 jarum abadi era kuno secara tidak langsung, itu berarti bakat Xian Yuyin bahkan lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dihujani dengan pujian, senyum di wajah Xian Yuyin semakin lebar. Dia melirik Chu Feng dan berkata, Chu Feng, giliranmu. Namun sebelum itu, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba pamer dan akhirnya mati di sana. Sementara kematianmu itu tidak masalah,
tapi aku khawatir mayatmu akan mengotori air dari kolam abadi era kuno kita, ucap Xian Yuyin. Oh, aku khawatir aku harus mengecewakanmu, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia tidak tersinggung atau marah karena provokasi Xian Yuyin. Namun demikian, melihat betapa tenang dan santainya Chu Feng, Xian Yuyin mengungkapkan ekspresi marah di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena ekspresi Chu Feng membuatnya merasa seolah-olah, Chu Feng ini tidak pernah menempatkannya di matanya sepanjang waktu. Perasaan semacam ini sangat tidak menyenangkan baginya. Pada saat itu, Chu Feng tidak terburu-buru memasuki air. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai petir di langit menghilang, dan jarum abadi era kuno yang memancarkan petir itu kembali normal, itu sebelum Chu Feng melompat ke kolam abadi era kuno. Melihat bahwa Chu Feng telah memasuki air, Xian Miao Miao dan saudara perempuannya itu mengungkapkan ekspresi khawatir. Setelah Chu Feng memasuki air, dia bergerak sangat cepat. Seperti naga air, ia dengan cepat menyelam ke kedalaman kolam abadi era kuno. Saat Chu Feng menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi, tekanan yang kuat itu tumbuh semakin kuat. Untungnya, Chu Feng belum terpengaruh oleh tekanan itu. Itu kan, pikir Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng berhenti menyelam dan mengalihkan pandangannya ke daerah terdekat. Di tempat itu, ada organisme jenis khusus. Organisme itu hanya sebesar kunang-kunang. Namun organisme itu benar-benar transparan, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dan bahkan, organisme itu bahkan tidak memancarkan aura apapun. Jika bukan karena faktanya bahwa dia menggunakan mata surgawinya, Chu Feng mungkin tidak selalu bisa melihat organisme itu juga. Chu Feng telah bertemu organisme itu sebelumnya, itu saat dia berada di kolam abadi era Qianwood Domain. Mereka adalah semacam sumber daya kultivasi. Karena penasaran, Chu Feng meraih organisme dan memecahnya. Kemudian, organisme itu berubah menjadi energi alam, lalu masuk melalui telapak Chu Feng, dan melakukan perjalanan menuju dantiannya. Tepat setelah itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Energi ini, sebenarnya sepadat ini, pikir Chu Feng. Meskipun organisme ini memiliki penampilan yang sama persis dengan yang ada di kolam abadi era kuno di domain Qianwood, energi alami yang dikandungnya adalah dunia yang terpisah. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan 3 organisme aneh di dekatnya. Setelah dia menangkap mereka dengan tangannya, mereka benar-benar mengeluarkan jenis energi alam yang sangat padat. Tampaknya perjalanan aku benar-benar tidak sia-sia, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira. Meskipun satu dari organisme seperti itu hanya mungkin memiliki jumlah energi alam yang dapat diabaikan untuk Chu Feng, dan tampaknya bahwa kolam abadi era kuno ini memiliki banyak sekali organisme semacam itu. Jika dia bisa menangkap mereka semua dan memperbaikinya, dia pasti akan mendapatkan panen yang cukup besar. Bahkan mungkin baginya untuk mencapai terobosan ke Kaisar Bela Diri. Wush! Berpikir tentang itu, Chu Feng berhenti menyelam lebih dalam, dan mulai berenang di sekitar. Dia berenang di sekitar 9 abadi Immortal Needles era kuno saat dia secara bertahap menyelam lebih dalam, itu sambil mencari organisme yang menakjubkan. Chu Feng berencana untuk menangkap semua organisme aneh di kolam abadi era kuno ini dan memperbaikinya. Seolah-olah dia adalah jaring yang tak terhindarkan, Chu Feng Lun mulai dengan hati-hati mengumpulkan organisme yang menakjubkan di kedalaman Immortal Pond ini. Dia berencana untuk menangkap mereka semua dalam sekali jalan, dan tidak membiarkan satu pun yang lolos. Lagi pula, bahkan jika dia membiarkan mereka, peri kuno tidak akan bisa menangkap mereka. Karena itulah, daripada menyia-nyiakannya, akan lebih baik baginya untuk menggunakannya. Namun demikian, tindakan Chu Feng membutuhkan banyak waktu. Sementara Xian Yuyin telah berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno emas hanya dalam 2 jam, tapi Chu Feng telah berada di perairan selama 16 jam hingga sekarang. Namun meski begitu, masih belum ada aktivitas apapun darinya. Pada saat itu, langit sudah gelap, dan sekarang jauh di malam hari. Meskipun itu malam, tidak hanya kecemerlangan multiwarna dari kolam abadi era kuno yang berkurang, dan itu malah meningkat.
Namun ketika kecemerlangan itu bersinar di wajah Xian Miao Miao, itu mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Sudah begitu lama, apakah Chu Feng mati di sana? Bukankah aku sudah memberitahunya untuk tidak mencoba pamer? Namun dia menolak untuk mendengarkan. Jika dia mati di sana, dia akhirnya akan mengotori air dari kolam abadi era kuno kita, kata Xian Yuyin sambil mengejek dari samping. Meskipun Xian Miao Miao marah dengan kata-kata itu, tapi dia lebih khawatir tentang Chu Feng. Memikirkan itu, tubuhnya benar-benar mulai bergerak. Dia berencana untuk melompat ke kolam abadi era kuno untuk mencari Chu Feng. Miao Miao, apa yang kamu dilakukan? Tanya seseorang. Namun sebelum Xian Miao Miao bisa mendekati kolam abadi era kuno, sesosok muncul di depannya, dan kemudian menghentikannya. Itu adalah ayah Xian Yuyin. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Chu Feng, kata Xian Miao Miao dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Kompetisi ini adalah sesuatu yang secara pribadi disetujui Chu Feng. Bahkan kamu sendiri tidak dapat mengganggu itu. Selain itu, bukankah kamu sangat percaya diri padanya? Kenapa kamu malah khawatir tentang dia sekarang? Yakinlah, Chu Feng adalah seseorang yang memicu jarum abadi era kuno sebelumnya. Tidak ada yang akan terjadi padanya, kata ayah Xian Yuyin dengan senyum berseri-seri, tapi penampilannya sangat keji. Ayah kerajaan. Pada saat itu, Xian Miao Miao mengalihkan pandangannya kepada ayahnya, sang Raja Peri. Miao Miao, tidak ada salahnya untuk menunggu sedikit lebih lama, kata The Elf King. Tapi kan, seru Miao Miao. Meskipun Xiao Miao Miao tidak mau menerima itu seperti apa yang dikatakan ayahnya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain mentaatinya. Miao Miao, ada apa? Apakah kamu sangat percaya diri dengan Chu Feng itu? Mengapa kamu mulai kehilangan kepercayaan sekarang? Xian Yuyin tiba di depan Xian Miao Miao, dan berbicara dengan nada yang sangat mengejek. Xian Yuyin, kamu baru saja memicu 6 jarum abadi era kuno. Jangan bertindak seperti ini dengan puas, kata Xian Miao Miao dingin. 6 jarum abadi era kuno secara alami sangat kurang jika dibandingkan dengan kamu, Xian Miao Miao. Namun jika dibandingkan dengan Chu Feng, aku khawatir itu akan memaksa Chu Feng menjadi tidak berharga, kata Xian Yuyin dengan puas. Sombong, teriak Xian Miao Miao sambil melemparkan pandangan kejam ke arah Xian Yuyin. Bahkan tatapannya dipenuhi dengan jijik. Hahaha, apakah ini arogansi atau kepercayaan diri? Miao Miao, kamu sendiri yang paling tahu, kata Xian Yuyin dengan tawa. Kali ini, Xian Miao Miao bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Namun demikian, Xian Yuyin juga tidak marah. Ketika dia merasa telah meraih kemenangan, dia terus memprovokasi Xian Miao Miao. Miao Miao, apakah kamu tidak berpikir bahwa Chu Feng dapat mengalahkan aku, bahkan dalam memicu jarum abadi era kuno? Ucap Xian Yuyin. Tentu saja, kata Xian Miao Miao. Hahaha, Xian Yuyin terkekeh. Lalu setelah itu, dia berkata, karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita bertaruh? Tantang Xian Yutin. Xian Miao Miao tidak repot-repot memperhatikan Xian Yuyin. Namun setelahnya, Xian Yuyin melanjutkan. Chu Feng sendiri yang setuju untuk bersaing dalam memicu jarum abadi era kuno. Dengan begitu, dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Aku tahu kamu tidak suka padaku. Bagaimana kalau begini saja? Mari kita bertaruh dengan semua taruhan kita kepada Chu Feng. Jika Chu Feng bisa mengalahkan aku tidak akan lagi mengganggu kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pergi menuju jalanmu, dan aku akan pergi menuju jalanku. Namun jika Chu Feng dikalahkan oleh aku, kamu harus mengajak aku menemani kamu ke formasi pembantaian umakan darah. Apakah kamu berani bertaruh? Tantang Xian Yuyin lagi. Mendengar itu, Xian Miao Miao melirik Xian Yuyin. Namun sayangnya, dia hanya meliriknya dengan kejam dan tidak menjawabnya. Pada saat itu, dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng, dan tidak memiliki mood untuk mengganggu orang yang tak tahu malu ini. Miao Miao, jika kamu setuju untuk bertaruh denganku, kita dapat menetapkan batas selama 2 jam.
Jika Chu Feng masih tidak memicu jarum abadi era kuno dalam waktu 2 jam, bahkan jika dia akan dikalahkan, aku pribadi akan memasuki kolam immortal dan membawanya keluar untuk mencegah dia sekarat di sana, ucap Xian Yuyin. Xian Yuyin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xian Miao Miao, dan benar-benar menggunakan keselamatan Chu Feng sebagai taruhan. Kamu tidak perlu pergi, biar aku yang akan pergi, kata Xian Miao Miao. Kalau begitu, itu berarti kamu telah menerima tawaranku, tanya Xian Yuyin. Meskipun dia sangat tidak mau, Xian Miao Miao akhirnya mengangguk pada akhirnya. Karena dia berani bertaruh, sehingga Xian Yuyin bisa menjauhkan diri darinya. Dia hanya ingin bisa memasuki kolam abadi era kuno, dan menyelamatkan Chu Feng setelah 2 jam berlalu. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng karena dia. Putri Ling Yue telah melihat dan mendengar seluruh percakapan antara Xian Yuyin dan Xian Miao Miao. Namun demikian, dia tidak menghentikan mereka, karena dia juga sangat khawatir untuk Chu Feng. Sampai sekarang, hasil dari kompetisi tidak lagi penting. Karena yang paling dia inginkan hanyalah, itu agar Chu Feng bisa kembali dengan selamat. Setelah Xian Miao Miao menerima taruhan itu, Xian Yuyin mengungkapkan senyum yang sangat bangga di wajahnya. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng ditakdirkan untuk kalah, dan dia akan bisa memenangkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Xian Miao Miao sendiri. Selama dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Xian Miao Miao sendiri, dia pasti dapat menggunakan metode untuk membuat Xian Miao Miao jatuh cinta padanya. Pada saat genting seperti itu, dia juga tidak keberatan untuk menggunakan metode yang tercela. Sepertinya, manusia hanyalah manusia. Bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat memicu jarum abadi era kuno emas. Pada saat itu, Avaricious Immortal menghela nafas dan berkata, meskipun aku juga mengakui bahwa teman kecil Chu Feng memiliki bakat luar biasa, tapi dia benar-benar agak sombong. Itu bukan kualitas yang baik untuk dimiliki. Meskipun dia tampaknya memuji Chu Feng, tapi ia sebenarnya mengejek Chu Feng karena terlalu sombong. Tampaknya hasil dari kompetisi telah diputuskan. Pada saat itu, berbagai karakter agung kerajaan elf, semuanya merasa bahwa Chu Feng tidak dapat memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng akan dikalahkan oleh Xian Yuyin, tapi mereka semua pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, itu memiliki beberapa harapan kepada Chu Feng. Dengan demikian, kesimpulan ini sangat mengecewakan mereka. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, jarum abadi era kuno benar-benar mulai mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cepat lihat, Chu Feng berhasil, teriak Putri Ling Yue. Putri Ling Yue adalah orang pertama yang memperhatikan adegan ini. Dia segera berteriak dengan heboh. Saat berikutnya, sambaran petir emas keluar dari jarum abadi era kuno itu. Seperti naga emas, ia menghadapi dunia dengan kekuatan penguasa dan melayang ke langit. Rumble. Setelah menembus langit, sambaran petir itu mengeluarkan ledakan keras. Kemudian, petir emas itu berubah menjadi pasukan petir emas. Dengan tampilan kekuatan yang mengesankan, petir itu mulai menyebar ke segala arah. Peti itu menguasai langit, dan mengubah langit hitam pekat menjadi warna emas yang menyilaukan. Melihat adegan ini, Xian Yuyin, ayahnya, dan Avaricious Immortal mulai mengerutkan kening mereka. Itu karena, adegan yang paling tidak ingin mereka lihat sebenarnya telah terjadi. Chu Feng sebenarnya berhasil. Dia telah memicu jarum emas abadi zaman kuno. Yai, ucap Xian Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao mulai melompat-lompat kegirangan, dan meneriakkan sorakan untuk Chu Feng tanpa henti. Bahkan Raja Elf, 4 tetua agung, 8 pelindung, dan banyak ahli elf era kuno lainnya mengungkapkan senyum ringan di wajah mereka. Bagi mereka, hasil dari kompetisi tidak penting lagi. Selama Chu Feng mampu memicu Immortal Needle era kuno, itu akan membuktikan betapa kuatnya dia. Karena bagaimanapun, dia hanya manusia biasa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah manusia telah memicu jarum abadi era kuno? Seru orang-orang.
Ketika kilat keemasan menutupi langit malam, semua peri era kuno di kerajaan peri memperhatikan tanda luar biasa yang fantastis itu. Semua orang yang melihat kilat emas itu, mereka memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka. Mereka semua sangat terkejut, karena mereka tahu bahwa kilat keemasan mewakili manusia. Seorang manusia telah memicu jarum abadi emas zaman kuno. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.